Selamat siang pemirsa, TVRI kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Siang. Hari ini Selasa 27 Januari 2026. Saya Natasha Paruntu. Ya, dan saya Anggi DJ. Sejumlah informasi akan segera hadir. Berikut kami sajikan dua topik utama selengkapnya. Marinir dan drone dikerahkan untuk laut korban longsor. Cuaca ekstrim di perairan laut selatan Jawa mengakibatkan ribuan nelayan pesisir pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Ya, Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan salah satu agenda rapat ialah pengambilan keputusan terkait hasil fit and proper test. Kita langsung menuju ke gedung DPR MPR terkait preskon yang saat ini tengah berlangsung. Jadi sosok tadi Deputi Gubernur BI yang baru sudah dikukuhkan ini akan menjadi perekat nanti, akan menjadi mediator, katalisator solidnya antara fiskal dan moneter. Itu sebuah negara ketika menghadapi misalkan shock absorber ketika ada goncangan. Insya Allah berikan Deputi Gubernur yang baru ini menjalankan fungsi moneternya. Ya. Ya, kita pastikan nanti kan suka ada komite reformasi oleh kita terkait dengan soal reformasi di Polri. Nah, kita nanti akan terus Polri tetap profesional, dia menjadi penjaga seluruh masyarakat. Jadi Polri yang profesional itu nanti akan menjadi maupun reformasi yang sudah dibahas tadi oleh Komisi 3. Pak, izin ekstrim dan bagaimana pimpinan merespon mitigasi bencana dan kaitannya dengan teranyar di Bandung Barat ya, longsor lumayan menelan banyak korban. Yang kedua mungkin sekalian Komisi 3 selanjutnya gimana mekanismenya, pengganti Bu Sari siapa dan seterusnya. Terima kasih. Ya. Bencana, kita sama-sama saksikan waktu itu tim UAS bencana sudah Sumatera, itu kita melakukan koordinasi. Jadi kan di sini kita terbentuk teman-teman lintas fraksi, lintas komisi yang berkaitan dengan, dan dari mitra juga sama. Kita sudah memperingatkan kepada pemerintah, mitra cuaca ekstrim yang akan terjadi di akhir tahun sama awal tahun ini. Makanya sekarang sampai nanti BMKG memberikan berita atau memberikan hasil estimasi prediksi. Kejadiannya yang diprediksi misalkan di selatan terjadi di utara. Nah, ini yang terus kita awasi. Penanganan ini karena leadnya adalah BNPB, di saya sendiri juga yang pengawasannya ini, kita terus bagaimana setiap kejadian termasuk terbaru kemarin ya kita sampai, karena saya sudah terus lakukan koordinasi, kemudian lakukan evaluasi. Sekarang masih terus hujan juga di sana, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk pencarian. Kemarin sudah terus setiap hari ya, kalau update-nya ya teman-teman mungkin lebih punya kontribusi. Beberapa puluh kantong yang ditemukan hasil dari DVI ya, yang
cuaca sampai masa waktu tenggang pencarian ini cuacanya ditemukan, dan hak-hak masyarakat, hak-hak rakyat yang rusak harus relokasi. Kalau diperlukan huntara dulu, kalau misalkan masuk hak-hak santunan korban yang meninggal, kami DPR terus mengawasi. Sama itu di Kementerian Sosial, ya. Ya, terkait dengan pergantian pimpinan komisi, menunggu surat dari fraksi Golkar nanti siapa yang dikirim. Ya, Nasdem juga sedang memproses. Partai, saya yakin partai masing-masing sedang memproses terkait dengan pergantian. Oke, Cukup ya? Cukup ya? Apa tuh? Ya, kita tunggu. Yang sudah masuk, kita langsung lantik. Oke, cukup. Apa? Dan saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan pihaknya menerjunkan personil marinir, anjing pelacak hingga drone untuk mencari 19 personil marinir yang jadi korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. TNI Angkatan Laut menerjunkan 200 personel marinir untuk melakukan pencarian anggotanya yang menjadi korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, AL Laksamana Pertama TNI Tunggul, menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 4 prajurit korban longsor yang sebelumnya sudah ditemukan. Tunggul memastikan TNI Angkatan Laut akan terus mencari prajurit lainnya yang menjadi korban longsor dan memenuhi seluruh hak-hak keluarga prajurit yang gugur. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan 23 personel marinir menjadi korban bencana tanah longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Ali mengatakan prajurit marinir itu berada di lokasi tersebut guna menggelar latihan untuk persiapan penugasan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Saat para personel sedang melakukan latihan, lokasi tersebut kebetulan sedang diguyur hujan selama 2 hari. Ali memastikan pihaknya telah mengerahkan alat berat dan drone untuk mempercepat proses evakuasi korban. Kita akan menuju ke Cisarua, Kabupaten Bandung Barat untuk mengetahui informasi terkini hari keempat pencarian korban longsor. Dan kita sudah tersambung bersama rekan kami, Marisa Nurba, di sana. Selamat siang, Marisa. Bagaimana pencarian korban di hari keempat ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga saudara. Saat ini saya berada di Tirlangu, Cisarua, Bandung Barat, yang dimana terjadinya longsor pada Sabtu dini hari. Dan proses pencarian korban pada hari keempat ini berjalan dengan lancar, di mana proses evakuasi berjalan sejak pukul 8 pagi hari tadi. Dan proses evakuasi hingga hari ini atau misalnya pada pukul ini, tadi sudah, menurut pantauan kami, tadi sudah ditemukan 2 jenazah, di mana jenazah pertama ditemukan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan jenazah kedua ditemukan pada pukul 11. Untuk jenazah kedua yang ditemukan pada pukul 11 ditemukan oleh anjing pelacak atau canine bantuan dari SAR Kota Semarang. Penemuan ini di mana canine atau anjing pelacak ini mengitari sekitar lokasi, kemudian handler atau pawang yang bernama Fajar dari SAR Semarang melihat gerak-gerik dari K9 ini sepertinya terindikasi bahwa di lokasi tersebut terdapat korban. Kemudian handler menancapkan kayu ke lokasi tersebut dan memang di situ ada korban, sehingga diinformasikan kepada seluruh tim untuk melakukan pengecekan adanya korban di titik tersebut. Setelah melakukan pengecekan bahwa benar di situ ada korban di titik tersebut, segera dilakukan evakuasi jenazah.
Proses evakuasi jenazah korban kedua berlangsung cukup lama karena memang posisi dari jenazah sendiri cukup dalam sehingga para tim memerlukan untuk menggali tanah dan tentunya harus berhati-hati dalam menggali tanah untuk mengangkat jenazah ke atas. Dan setelah dievakuasi, jenazah langsung dikirim atau dievakuasi ke Puskesmas Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk informasi yang kami dapatkan terakhir dari BNPB bahwa saat ini sudah ada 38 kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI dan sudah ada 20 korban yang sudah teridentifikasi yang sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing dan 18 masih dilakukan proses identifikasi. Untuk para korban pengungsian saat ini mencapai 685 jiwa dengan rincian yang berada di GOR desa sebanyak 353 jiwa dan aula desa sebanyak 332 jiwa. Dan untuk mendukung kebutuhan dasar para pengungsi, BNPB juga sudah menyiapkan bantuan berupa 200 paket sembako, kemudian 100 pouch makanan siap saji, 50 kasur lipat, 100 selimut, matras, dan juga 50 paket alat kebersihan. Demikian yang dapat dilaporkan Marisa dan juru kamera Bayu Anggara dari Kabupaten Bandung Barat. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda terkini. Selamat kembali bertugas. Saudara Praka Muhammad Kori, satu prajurit TNI Angkatan Laut Batalion Infanteri 9 Marinir beruang hitam yang menjadi korban longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dimakamkan di Lampung Timur, Lampung. Pemakaman dilakukan secara kedinasan dengan tembakan salvo yang dipenuhi isak tangis keluarga. Upacara pemakaman Praka Muhammad Kori, salah satu prajurit TNI Angkatan Laut Batalion Infanteri 9 Marinir beruang hitam yang menjadi korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan secara kedinasan dengan tembakan salvo di TPU Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Terlihat pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat pemakaman Praka Muhammad Kori. Istri almarhum pun tampak sangat terpukul sambil memeluk anak keduanya yang masih berusia 2 tahun. Praka Muhammad Kori dikenal sebagai sosok yang baik dan sangat sayang dengan keluarga. Diketahui Praka Muhammad Kori merupakan salah satu dari 23 prajurit TNI Angkatan Laut Batalion Infanteri 9 Marinir beruang hitam yang menjadi korban longsor Cisarua saat sedang latihan pengamanan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Almarhumnya orang di mata keluarga almarhum itu seperti iya baik, orang sayang sama adiknya, sama orang tuanya. Komunikasi terakhir kapan itu Bu? Nelpon Ibu Waktu nak berangkat ke Bandung. Selalu pamit ya Bu, selalu iya, ngabarin ya, Bu? kalau nak kemana-mana pamit dia. Yang paling kita ingat dari almarhum itu apa Bu? Waktu momen apa Bu? Ingat segala-galanya. Orangnya baik Bu ya? Iya. Saya nggak dikasih tahu ya, cuma anak tuh telepon saya, Pak, besok Bapak pulang ya. Aku bingung kan, emang ada apa tuh Dok? Bapak suruh pulang kan gitu. Pokoknya Bapak suruh pulang. Terus habis itu nggak dikasih tahu apa-apa. Aku kan semalam cuma mikir aja. Tahu-tahu tadi pagi disuruh pulang, dikasih tahu kalau ini Kori sudah nggak ada Pak. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan, ada 23 anggota marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Ia mengatakan 4 orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saudara, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi longsor susulan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ancaman longsor diperkirakan meningkat, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi longsor susulan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi, Lana Saria menyatakan ancaman longsor diperkirakan meningkat, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama. Lana Saria menyampaikan, berdasarkan hasil kajian awal, longsor dipicu akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan peningkatan tekanan air pori tanah, penurunan kekuatan geser, serta berujung pada kegagalan lereng. Selain faktor hujan, pergerakan tanah di wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat yang didominasi batuan gunung api tua yang telah mengalami pelapukan. Pasca kejadian, Badan Geologi telah mengerahkan tim tanggap darurat ke lokasi bencana untuk mengidentifikasi penyebab gerakan tanah, sekaligus menyiapkan rekomendasi teknis penanganan di area terdampak longsor. Tim tanggap darurat yang dikerahkan terdiri dari tim teknis dan non-teknis juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kondisi gerakan tanah yang terjadi sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyampaikan 20 jenazah telah teridentifikasi, sementara 18 kantung jenazah masih dalam proses identifikasi. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap puluhan korban yang masih belum ditemukan. Ya, saudara, 6 titik sumur bor dibangun di lokasi terdampak bencana banjir Agam. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Irwan Santoso dari Padang, Sumatera Barat. Selamat siang, Irwan. Ya, selamat siang, Anggi. Selengkapnya terkait 6 titik sumur bor yang dibangun di lokasi terdampak bencana banjir. Baik, selamat siang saudara, dapat kami laporkan dari Sumatera Barat bahwa pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Kabupaten Agam, sejumlah personel TNI membangun sumur bor di nagari terdampak banjir. Pembangunan sumur bor dilaksanakan di 6 titik wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh personel TNI yang dikerahkan bertugas di Kabupaten Agam. Melalui pembangunan sumur bor ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses air bersih, karena air bersih menjadi diperlukan oleh warga selama masa pemulihan pasca bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam. Dari 6 titik sumur bor yang dibangun ini, 5 diantaranya sudah selesai dibangun, sementara 1 titik sumur bor lainnya saat ini masih dalam proses pengerjaan, di mana progresnya sudah mencapai 75%. Kemudian pembangunan sumur bor ini dilakukan di lokasi yang memang selama ini mengalami kekurangan air bersih. Dan Dim 0304 Agam menyebut bahwa sumur bor saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena memang saluran air sebelumnya banyak yang rusak akibat bencana yang terjadi. Sehingga kehadiran sumur bor yang dibangun oleh personel ini juga menjadi bentuk dan wujud bahwasanya negara hadir untuk masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal dan mendapatkan akses air bersih seperti biasanya. Dan Dim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso juga mengimbau masyarakat agar saling menjaga fasilitas sumur bor yang telah dibangun ini, sehingga nantinya sumur bor ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, dan agar ini juga membantu masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, sehingga perlu peran bersama untuk menjaga fasilitas sumur bor yang telah dibangun, dan diharapkan ini juga mendukung proses pemulihan di wilayah Kabupaten Agam pasca bencana ini berjalan lebih cepat. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Sumatera Barat. Kembali ke studio. Baik, laporan terkini dari Padang, Sumatera Barat, Bima Prasetya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melaksanakan pembersihan dan renovasi Sekolah Dasar Negeri 19 Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara untuk memulihkan aktivitas belajar mengajar pasca banjir yang melanda wilayah tersebut. Sekolah tersebut sebelumnya tidak dapat difungsikan akibat halaman dan ruang kelas yang tertimbun lumpur sisa banjir. Kondisi ini menyebabkan terhentinya proses pendidikan, sehingga diperlukan penanganan cepat agar fasilitas sekolah dapat kembali digunakan secara normal.
Kegiatan pembersihan dilaksanakan oleh personil Koramil 14 Tanah Jambo AY, Kodim 0103 Aceh Utara, bersama personil BKO Yonzipur 5 Arati Baya Wigina dan Yonzipur 6 Satya Digdaya. TNI Angkatan Darat mengerahkan 1 unit ekskavator mini dan 1 unit tangki air untuk mempercepat pembersihan material lumpur. Selain pembersihan, TNI Angkatan Darat juga melaksanakan renovasi yang meliputi pengecatan 6 ruang kelas, perbaikan plafon dan toilet, serta penataan halaman sekolah. Hingga hari ke-7 pelaksanaan proses pekerjaan telah mencapai sekitar 40% dan terus dikebut. Dan Ramil 14 Tanah Jambo AY menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap dunia pendidikan, serta bagian dari upaya percepatan pemulihan fasilitas umum pasca bencana. TNI Angkatan Darat berupaya agar sekolah tersebut segera dapat digunakan kembali, sehingga anak-anak dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengapresiasi bantuan TNI Angkatan Darat yang dinilai sangat membantu percepatan pemulihan sekolah. Diharapkan SDN 19 Tanah Jambo AY segera kembali beroperasi dan aktivitas belajar mengajar dapat berjalan kembali normal. 2 bulan pasca bencana, listrik di pedalaman Aceh Utara masih padam. Informasi selengkapnya kita akan tersambung bersama Muhammad Hairil Bashar dari Provinsi Aceh. Selamat siang, Hairil. Silakan informasi selengkapnya. Baik, selamat siang Anggi dan juga saudara, melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Melanda wilayah Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Utara menyebabkan bahwa arus banjir bandang yang melanda wilayah desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkan, Kabupaten Aceh Utara, di mana 500 Aceh Utara menyebabkan kondisi masyarakat di wilayah desa Lubuk Pusaka ini. Dan dapat disampaikan juga, saudara, 500-an warga yang ada di sana tadi masih mengisi di pengungsian dengan keterbatasan seperti sumber air dan juga aliran listrik. Dapat kami laporkan, saudara, memang pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Utara ini, aliran listrik yang ada di desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkan masih putus total, di mana ini disebabkan karena yang roboh, kemudian kabel dari PLN yang putus serta trafo rusak yang terbawa oleh arus banjir bandang. Nah, warga terpaksa menggunakan alternatif saat malam hari, namun dengan kondisi ekonomi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat setempat belum bisa menggunakan genset secara normal untuk aktivitas sehari-hari. Dan penafsiran ini juga disampaikan oleh salah seorang warga, yaitu Alini, yang merupakan warga di Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkan, yang mengungkapkan bahwasanya saat ini mereka sangat membutuhkan aliran listrik untuk bisa berkomunikasi dan juga untuk bisa membersihkan sejumlah fasilitas umum dan juga rumah mereka yang saat ini masih terendam lumpur. Namun saat ini sudah memang selain aliran listrik yang masih padam total dan terputus, hal ini juga mengaku bahwa keterbatasan air bersih juga masih dialami oleh masyarakat setempat karena sungai mereka sudah tertimbun oleh lumpur yang tebal. Dan di sini juga diperparah dengan lumpur yang sudah mulai mengering, menyebabkan debu yang tebal sehingga mengganggu aktivitas dan juga mempengaruhi kesehatan masyarakat seperti lansia dan juga anak-anak. Hingga saat ini juga, saudara, memang kebutuhan MCK untuk masyarakat setempat juga menjadi solusi oleh kondisi yang ada yang dialami oleh masyarakat di pengungsian. Dan warga berharap pemerintah bisa mempercepat pembelian aliran listrik karena ini merupakan salah satu sumber penting yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkan, Kabupaten Aceh Utara. Dan Anggi dan juga saudara, kondisi serupa juga terjadi di desa Salah Pireng Jaya, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, di mana masyarakat di sana mengaku pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah mereka. Tentu wilayah di desa ini juga masih belum mendapatkan aliran listrik secara normal. Akibatnya dengan ratusan pengungsi yang tinggal di kamp pengungsian terpaksa melakukan penerangan padai seperti lilin, kemudian lampu deslok dan senter untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari khususnya di malam hari. Dan untuk kebutuhan penerangan di dapur umum, kemudian masjid serta fasilitas umum lainnya, aparatur desa juga terpaksa menggunakan genset dengan keterbatasan sumber ekonomi yang dialami pasca banjir bandang yang melantangkan desa mereka. Yaitu Kampung Salah Pireng Jaya, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Yusri Ar-Rahman menyampaikan hingga kini jaringan listrik yang ada di desa masih terputus total. Dan untuk aliran listrik yang tentunya yang biasanya sudah dialami oleh masyarakat normal pasca bencana hidrometeorologi ini
namun di desa Tirang Jaya ini masih terbatas dan belum bisa diakses sepenuhnya. Warga tentunya berharap Anggi dan juga saudara pembelian listrik yang ada di Kecamatan Cepa ini bisa kembali normal sehingga aktivitas mereka untuk kembali memutar balik para perekonomian yang dari desa Tirang Jaya Kecamatan Cepa Kabupaten Biren ini bisa kembali normal. Demikian informasi langsung dari Provinsi Aceh kembali ke Jakarta, Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Bashar melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Selamat kembali bertugas. Saudara, cuaca ekstrim di perairan Laut Selatan Jawa mengakibatkan ribuan nelayan pesisir pantai Puger, Jember berhenti melaut. Nelayan khawatir ombak besar disertai gelombang tinggi mengancam keselamatan mereka saat beraktivitas di laut lepas. Aktivitas selalu lalang perahu nelayan di pintu pelawangan Pantai Pancer, pesisir Puger, Kabupaten Jember, terlihat lengang. Hal ini dikarenakan sebagian nelayan berhenti melaut akibat cuaca ekstrim. Ombak besar disertai gelombang tinggi di perairan Laut Selatan Jawa tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga dapat merusak perahu saat beraktivitas mencari ikan di laut lepas. Kondisi inilah yang membuat sebagian nelayan pesisir Puger berhenti melaut. Mereka kini beraktivitas memperbaiki perahu maupun jaring penangkap ikan yang rusak diterjang ombak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian nelayan memilih beraktivitas mencari ikan dengan cara memancing di kawasan batu pemecah ombak Pantai Pancer. Sehingga kalau sudah main barat ini nelayan tidak berani melaut, bahaya. Terus yang dilakukan apa ini? Ya untuk sementara ini khususnya yang laki-laki ya, nganggur lah, nganggur total. Bagi perahu itu? Ya, bagi perahu, jaring-jaring kadang-kadang itu kan banyak yang rusak itu dibenahi. Berdasarkan data Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Cabang Jember, dari sekitar 15.000 nelayan Puger, hampir 100% berhenti beraktivitas akibat kondisi cuaca ekstrim di perairan Laut Jawa. Kondisi tersebut diperparah dengan datang musim paceklik. Yang ada di nelayan hampir 100% terhenti. Total kurang lebih ada 15.000 terdampak dari siklus ini. Jadi 15.000 nelayan hampir pasti tidak punya kegiatan dalam upaya mempertahankan ataupun kegiatan untuk ekonominya. Kini para nelayan hanya bisa pasrah kondisi cuaca kembali normal dan musim paceklik berakhir. Usai jeda, Klik Indonesia Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Program pemerintah hadir memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan. Ngulik Negeri menghadirkan informasi objektif mengenai implementasi program pemerintah di berbagai daerah dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ngulik Negeri setiap Selasa sampai Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Your trusted source for midday news. Join us Monday to Friday from 1:30 to 2 p.m. only on TVRI World. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan melalui beragam kisah dari berbagai daerah, menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Join us Monday to Friday from 5 to 6 p.m. only on TVRI World. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban,
baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Komisi Pemberantasan Korupsi selesai memeriksa pemilik agen perjalanan Maktur Travel, Fuad Hasan Masyur, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Usai pemeriksaan, Fuad menyebut pembagian kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Agama. Didampingi kuasa hukum, Fuad Hasan Masyur keluar dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Di hadapan media, Fuad menegaskan pihaknya hanya menjalankan prosedur sesuai arahan dan tidak mengetahui proses pembagian kuota haji. Fuad juga mengungkapkan jumlah jemaah haji dari Maktur Travel mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2023 hingga lebih dari 50%. Kondisi tersebut membuat pihak travel melakukan pemberangkatan jemaah melalui jalur furoda. Dalam pemeriksaan ini, Fuad juga dicecar terkait pembiayaan yang dikeluarkan perusahaannya dalam menyelenggarakan ibadah haji. Saya memberikan penjelasan yang sangat detail 276 karena yang peraturan tahun-tahun sebelumnya itu berbasis PIHK, jadi kami yang mengatur. Tapi tiba-tiba berubah. Jadi kalau seandainya dibilang saya memakai tambahan kuota tidak lebih dari 20. Karena jemaah real kami waktu itu melalui PIHK itu ada sekitar 276 jemaah realnya kami ya. Itu semua itu menjadi tanggung jawabnya Departemen Agama. Kami nggak mengetahui apa-apa yang lainnya. Kami disuruh isi, kami isikan kuota ya. Sebagai informasi, kasus korupsi penambahan 20.000 kuota haji tahun 2024 pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas masih terus didalami oleh pihak penyidik KPK. KPK menilai kebijakan tersebut menyebabkan ribuan jemaah haji reguler gagal berangkat meski telah mengantri lebih dari 14 tahun. Atas hasil penyidikan KPK menetapkan Yakut Khalil Qaumas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Saudara, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi. Sebelum persidangan, mantan Wamenaker itu menyatakan siap menghadapi hukuman berat jika terbukti melakukan korupsi kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, kembali mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Sidang tersebut digelar dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU. Dalam persidangan itu, JPU menghadirkan 5 orang saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat terdakwa. Para saksi berasal dari internal Kementerian Ketenagakerjaan yang dinilai mengetahui proses dan mekanisme pengurusan sertifikat K3. Beberapa saksi yang dihadirkan antara lain staf Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, serta Kasubdit Akreditasi Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang menjabat pada periode 2021-2023.
Keterangan para saksi tersebut diharapkan dapat mengungkap dugaan praktek pemerasan dalam proses sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker. Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024 hingga 2025, Immanuel Ebenezer menyatakan siap menghadapi hukuman mati jika terbukti melakukan korupsi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Ia mengaku bersalah dalam kasus tersebut, namun ia ingin melihat letak kesalahan yang dimaksud Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi santai peringatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait potensi kriminalisasi. Menteri Keuangan Purbaya dengan tegas tidak takut karena tidak pernah menerima uang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pernyataan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang menyebut bahwa Purbaya berpotensi dinoelkan, merujuk pada dugaan upaya kriminalisasi. Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya mengaku tidak memahami maksud tudingan Noel dan menegaskan ia tidak menerima uang. Purbaya menilai kemungkinan dirinya mengalami kasus serupa sangat kecil karena tidak menerima uang tidak seperti yang dilakukan Noel. Menanggapi dugaan kaitan isu tersebut dengan agenda reformasi pajak dan bea cukai, Purbaya memastikan program reformasi tetap berjalan. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak, Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu, Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya, terima, karena gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Ya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan pemerasan penertiban dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin. Sebelum memulai sidang, Noel menyampaikan pesan untuk Menteri Keuangan Purbaya. Mantan Wamenaker itu mengatakan ada upaya mengkriminalisasi Purbaya karena ada pihak yang merasa terganggu dengan sepak terjang Purbaya. Kita ke informasi yang lain, pemirsa. Pengedar ganja dibekuk polisi saat sedang bertransaksi di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas berhasil mengamankan 1 kilogram lebih ganja siap pakai. Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di area lampu merah kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, anggota unit reskrim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi. Setibanya di lokasi, petugas mendapati 2 orang mencurigakan yang duduk di atas sepeda motor. Usai dilakukan pemeriksaan, didapati ganja kering seberat 1 kilogram lebih dalam tas ransel yang dibawa kedua tersangka. Jadi ini berawal dari tim operasional unit reskrim Polsek Kelapa Gading yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis ganja di lampu merah Jalan Raya Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selanjutnya, informasi tersebut ditindaklanjuti secara serius oleh tim operasional, melakukan penyelidikan ke lokasi hingga akhirnya mencurigai adanya 2 orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Honda Vario berwarna putih dengan nomor B4454TKB. Selanjutnya, tim operasional unit reskrim Polsek Kelapa Gading memberhentikan kedua laki-laki tersebut dan selanjutnya memperkenalkan diri serta menunjukkan administrasi penyelidikan yang telah disiapkan, kemudian menemukan tas ransel milik tersangka IS yang berisi tote bag berwarna biru, yang di dalamnya terdapat 1 paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bruto sebesar 980 gram dan 4 paket kecil narkotika jenis ganja dengan berat bruto 158 gram. Selain membekuk 4 orang tersangka, petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 kilogram ganja, 4 unit HP, dan 2 unit sepeda motor. Fokus tingkatkan PAD, Dishub fokus tertibkan kendaraan plat luar Papua. Dan informasi selengkapnya kita akan tersambung bersama rekan kami Aprilia Kamur langsung dari Papua Barat. Selamat siang, Aprilia.
Ya, selamat siang Anggi dan saudara. Silakan informasi selengkapnya. Ya, dapat kami laporkan langsung bahwa sejak tahun 2025 penolakan supir Hilux terkait akan beroperasinya bus travel antar nusa yang akan melayani jalur trayek dari Kabupaten Manokwari menuju ke Kabupaten Teluk Bintuni dan sebaliknya. Perselisihan tersebut juga sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Papua Barat. Dan terkait dengan perselisihan tersebut, antar supir Hilux dan juga PT Transnusa itu, Dinas Perhubungan bersama pihak Polda Papua Barat telah mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa untuk PT Transnusa akan beroperasi 3 kali dalam seminggu dengan harga yang diberikan sama dengan angkutan umum Hilux untuk melayani jalur trayek dari Manokwari ke Teluk Bintuni bahkan sebaliknya. Melalui perbincangan tersebut juga mereka sepakat bahwa diharapkan kedepannya tidak ada lagi armada lain yang melayani trayek dari Kabupaten Manokwari menuju ke Kabupaten Teluk Bintuni. PLT Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Markus Lukas Sabarovek di saat diwawancarai mengatakan bahwa pemerintah akan menertibkan semua kendaraan angkutan umum melalui loket karcis di Terminal Pasar Wosi Manokwari bahkan juga di Terminal Teluk Bintuni. Dan juga pemerintah akan berkomitmen untuk menertibkan plat-plat yang akan melayani pada trayek tersebut bahwa hanya akan menggunakan atau akan ditertibkan plat yang beroperasi hanya akan plat nomor Papua Barat dan dengan berlabel angkutan umum dengan tujuan juga sekaligus meningkatkan pendapatan daerah atau PAD Papua Barat. Berikut penuturan dari PLT Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat. Nanti tertibkan mobil-mobil ini yang plat-plat luar jangan masuk. Nanti ke depan, karena dia bayar pajak otomatis dia bayar ke luar daerah asal. Berarti kita kan tidak bisa. Kalau kita mau ketat ya, yang pakai plat luar jangan beli kuota BBM di sini, karena dia kuotanya di luar. Ya tidak bisa kita samakan dulu dengan sekarang. Dunia ini berubah dan kita juga sementara lagi genjot PAD untuk pembangunan kan. Jadi bayar ke sana, dia keluar, pemerintah kerja ini kan pakai duit. Jadi pemerintah harus terima juga yang melintas itu supaya nanti dari pajak itu kan bisa membangun lagi untuk infrastruktur itu. Ya, Anggi dan saudara, sementara itu khusus bagi angkutan umum Hilux, pemerintah juga memberi masukan bahwa kedepannya diharapkan akan dibentuk koperasi keanggotaan untuk dapat melindungi serta aman, sekaligus juga pemerintah sebagai pelayan masyarakat tetap terbuka akan investor yang akan berusaha di Papua Barat dengan mengikuti aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kembali ke Anggi dan Natasha di studio. Terima kasih atas laporan Anda, Aprilia Kamur melaporkan langsung dari Papua Barat. Selamat kembali bertugas. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umrah Danhil Ansar Simajuntak menghimbau para jemaah lansia perempuan dan juga yang beresiko tinggi agar dapat mematuhi panduan dan arahan petugas haji. Hal ini dikarenakan secara statistik jumlah jemaah haji Indonesia yang masuk kategori resiko tinggi mencapai 170.000 orang. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 akan memprioritaskan jemaah lansia perempuan serta jemaah risiko tinggi atau RISTI dalam kesehatan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Danhil Ansar Simanjuntak di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menyatakan, secara statistik jumlah jemaah haji Indonesia yang masuk kategori RISTI mencapai hampir 170.000 orang. Jemaah RISTI tersebut umumnya memiliki penyakit penyerta atau komorbid maupun keterbatasan fisik. Danhil mengungkapkan dari 170.000 jemaah RISTI, 33.000 diantaranya merupakan jemaah lansia berusia 65 tahun ke atas. Selain itu, mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan. Semuanya membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang sangat tinggi dari para petugas haji. Nah, oleh sebab itu kami sejak awal jamaah RISTI, kemudian lansia, perempuan, kami selalu menghimbau beliau-beliau yang nanti menunaikan haji itu harus selalu mengikuti panduan dan arahan dari petugas haji di Kementerian Haji dan Umroh, terutama terkait dengan kapasitas fisik, stamina, dan sebagainya.
Dhanil menekankan tingginya jumlah jemaah risti dan lansia menjadi alasan utama perlunya petugas haji yang memiliki tanggung jawab, disiplin, serta kesiapan fisik dan stamina yang prima. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah haji. Fatwa tersebut khususnya mengenai penggunaan dana yang tidak halal serta praktik keberangkatan haji melalui jalur ilegal. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan, sejak awal pemerintah berharap adanya fatwa MUI yang memberikan panduan fikih yang jelas bagi umat Islam. Dhanil menekankan perlunya fatwa yang menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan halal atau hasanah. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi praktek haji ilegal, termasuk penggunaan visa haji non-resmi. Misalnya ada fatwa juga mengatakan bahwasannya naik haji itu harus dengan cara-cara yang hasanah. Artinya kalau naik haji dengan uang korupsi, misalnya dengan uang yang tidak baik, tidak halal, itu haram. Dan itu harus diingatkan terus agar naik haji atau pilihan untuk menunaikan ibadah haji harus dilakukan dengan cara-cara yang hasanah juga, termasuk kalau naik haji dengan cara ilegal itu haram. Misalnya cara ilegal itu tidak menggunakan visa resmi haji. Wamenhaj juga menyoroti terkait status niat haji bagi seseorang yang telah mendaftar, meskipun kemudian tidak dapat berangkat karena alasan tertentu. Menurutnya, fatwa tersebut penting agar ada kepastian hukum fikih yang mengategorikan status jemaah haji dalam kondisi tertentu. Dhanil berharap MUI dapat memberikan panduan yang komprehensif agar menjadi rujukan bagi seluruh umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah haji secara benar, sah, dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun aturan yang berlaku. Saudara, tahun 2025 yang lalu, atlet Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Pordasi meraih berbagai prestasi internasional sehingga menjadikan tahun 2026 ini pemacu peningkatan prestasi berikutnya. Beragam pencapaian prestasi berhasil diraih Pordasi di tahun 2025, diantaranya tim Equestrian Indonesia berhasil menyumbangkan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu dari ajang SEA Games Thailand 2025. Selain itu, tim HBA atau Horseback Archery Indonesia menembus peringkat kedua dunia di ajang IHAA World Champions 2025. Berbagai prestasi tahun lalu akan memacu semangat atlet berkuda di tahun ini melalui Rapat Kerja Nasional Pordasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Gaung peningkatan semangat dan prestasi digelorakan, termasuk membahas penyatuan pola pembinaan atlet menuju prestasi internasional. Ketua Umum PP Pordasi, Aryo Jojo Hadikusumo, mengatakan di tahun 2026 Pordasi akan semakin dikuatkan dengan berbagai program kerja dan prestasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi keberhasilan prestasi atlet berkuda Indonesia di ajang kompetisi internasional. Lebih dari sekedar angka, tapi hari ini membuktikan bahwa pembinaan yang dijalankan sudah berada di jalur yang baik dan benar. Ini menunjukkan cabang olahraga yang memiliki kepemimpinan yang kuat karena ada pemimpin yang kuat. Banyak pencapaian yang sesuai target, yang di luar target, di luar dugaan juga, bahwa kita sekarang meraih medali terbanyak dari cabang equestrian di SEA Games. Insya Allah nanti di SEA Games berikutnya tahun depan akan lebih banyak lagi. Kita semakin banyak agenda pacu, semakin banyak agenda equestrian. Kami berharap semua bisa berjalan dengan baik dan semua insan olahraga berkuda, fans olahraga berkuda semakin menikmati acara-acara kita tahun 2026 nih. Beberapa program akselerasi dari masing-masing komisi juga dibahas di Rakernas, yakni di Komisi Pacuan, Komisi Equestrian,
Komisi Horseback Archery dan Ten Pegging, Komisi Polo, dan Komisi Peternakan, Kesehatan, dan Registrasi Kuda. Rakernas diikuti oleh 23 pengurus provinsi. Para pecinta bola menyatakan kegembiraan atas hak siar Piala Dunia 2026 yang dipegang oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Pecinta bola juga dapat melakukan nonton bareng secara gratis di warung kopi dan warung makan untuk meningkatkan usaha para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Terpilihnya Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 disambut gembira pecinta sepak bola di tanah air termasuk di Kabupaten Pinrang. Sehingga memungkinkan masyarakat menyaksikan secara luas, salah satunya dengan nonton bareng. Dampaknya akan meningkatkan perekonomian masyarakat, utamanya pelaku UMKM selama Piala Dunia berlangsung. Pecinta sepak bola Erwin mengapresiasi terpilihnya TVRI dan tidak sabar menyaksikan turnamen tersebut yang akan berlangsung di 3 negara, yakni Amerika, Kanada, dan Meksiko pada 19 Juni hingga Juli 2026 mendatang. Kita sangat apresiasi nih pihak TVRI karena bisa bekerja sama dengan penyelenggara Piala Dunia. Dia punya hak siar secara gratis, apalagi hak siar ini diberikan kepada warkop-warkop dengan pelaku UMKM. Itu dengan sendirinya bisa menghidupkan perputaran ekonomi di warkop-warkop dengan pelaku UMKM. Karena selama ini tiap-tiap yang ada Piala Dunia biasanya itu orang berbayar untuk masuk di siaran itu. Tuh biasa ada berlangganan sekian ribu per bulan. Dengan adanya hak siar dari TVRI ini secara gratis yang diberikan ke masyarakat itu, saya selaku masyarakat pecinta bola sangat mendukung sekali dan apresiasi, tepuk tangan kepada TVRI. Dirinya berharap agar momentum nonton bareng Piala Dunia 2026 yang disiarkan melalui TVRI bisa menjadi ajang silaturahmi antar warga. Astadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Dan saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami Klik Indonesia Siang TVRI. Mari jelajahi kekayaan Nusantara. Alam yang menakjubkan. Budaya yang memikat. Hingga kuliner penuh selera. Ikuti cerita dari setiap keunikan tradisi dan rasakan kehangatan dari seluruh penjuru negeri. Pesona Indonesia. Setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dunia olahraga terus bergerak cepat. Isu panas dari dalam dan luar negeri jadi sorotan utama. Dari prestasi atlet nasional hingga drama olahraga mancanegara. Dibahas tajam, aktual, dan berimbang. Bersama para narasumber kompeten. Saksikan Bincang Olahraga. Senin hingga Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Hai anak-anak kreatif, siapa yang suka menggambar? Kak Iwan akan menemani adik-adik belajar serta berbagi tips agar gambar menjadi keren. Bisa seperti ini. Kini saatnya menuangkan ide lewat pensil dan kertas kalian. Bagaimana? Mudah kan? Ini gambarku bagus gak? Wow, keren! Mari menggambar, Rabu sampai Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Siang TVRI.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong para mahasiswa menguasai kecerdasan buatan dan teknologi digital agar mampu bersaing di era transformasi digital. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara talk show di Universitas Kristen Satya Wacara Salatiga, Jawa Tengah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri talk show bertema Arah Baru Pembangunan Nasional di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW, Kecamatan Sidoarjo, Salatiga, Jawa Tengah. Selain terkait pembangunan nasional, Wapres Gibran juga menyinggung perkembangan teknologi digital. Wapres Gibran mendorong para mahasiswa untuk menguasai teknologi digital termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dengan menguasai teknologi digital, diharapkan para generasi muda dapat bersaing di era transformasi digital. Edukasi tentang AI kan kita mulai dari tingkat yang paling muda, SD, SMP, SMA, basic prompting dan lain-lain, etika penggunaan AI. Kita masih punya waktulah untuk mengenalkan ini AI, blockchain, robotik, semuanya ya, digital ekonomi. Kita ingin mengenalkan ini sedini mungkin. Coding, ya kita bukan berarti pingin anak-anak ini jadi programmer atau apa, enggak. Kita pengen anak-anak muda itu punya critical thinking, problem solving, berpikir komputasional. Ini yang pengen kita tekankan di situ. Setelah menghadiri talk show, Wapres Gibran juga meninjau berbagai produk inovasi karya Civitas Akademika UKSW. Adapun produk-produk yang dipamerkan diantaranya inovasi teknologi ramah lingkungan dari Fakultas Sains dan Matematika, pengembangan aplikasi digital pelayanan publik dari Fakultas Teknologi Informasi, serta produk kewirausahaan sosial dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meluncurkan program sekolah inovatif ketahanan pangan atau yang disebut dengan SIKAP. Dan program tersebut tidak hanya mendukung agenda nasional ketahanan pangan, namun juga sebagai sarana pembelajaran nyata bagi siswa. Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat ketahanan pangan, salah satunya melalui sektor pendidikan, dengan tujuan untuk membangun kemandirian pangan sejak dini. Gubernur Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menginisiasi program sekolah inovatif ketahanan pangan SIKAP untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Program SIKAP resmi diluncurkan secara serentak pada Minggu sore di SMA KN 1 Plosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dengan melibatkan 110.481 guru, siswa, dan anggota pramuka dari 754 satuan pendidikan negeri dan swasta, program ini mendorong sekolah untuk menjadi pusat penggerak ketahanan pangan berkelanjutan, berbasis praktek dan inovasi. Dalam kesempatan ini, Museum Rekor Dunia Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemprov Jatim sebagai pelopor dan pelaksana sekolah inovatif ketahanan pangan terbanyak. Maka mereka juga punya standar. Maka anak-anak mendapatkan standarisasi seperti persyaratan sebuah korporasi yang akan mengambil bibit ayam atau telur ayam termasuk telur omega. Rasanya ini bisa menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain, bahkan mohon maaf mungkin juga perguruan tinggi. Melalui program SIKAP, sekolah-sekolah di Jawa Timur diajak bekerja, bergerak, berinovasi, dan menyiapkan format ketahanan pangan. Program ini menjadi bentuk pendidikan yang menanamkan nilai kemandirian pangan berkelanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, dan semangat gotong royong. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia siang hari ini. Saya Natasha Paruntu. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa.